Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Gunggum Syalumita Tangkubolon dengan NIM 333723009 dari jurusan Informatika tahun 2023 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari fungsi dalam bahasa pemrograman C++. Definisi fungsi. Fungsi dalam bahasa pemrograman C++ adalah blok kode yang dapat dipanggil untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mempermudah pemeliharaan, dan meningkatkan keterbacaan kode. Fungsi juga diartikan sebagai blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi dapat memiliki parameter sebagai input dan mengembalikan nilai sebagai output, atau tipe data pengembalian. Selanjutnya ada deklarasi dan implementasi fungsi. Deklarasi yaitu informasi tentang tipe data pengembalian, nama fungsi, dan tipe parameter. Kedua, deklarasi fungsi diperlukan sebelum fungsi tersebut digunakan untuk memberitahu compiler tentang eksistensinya. Selanjutnya adapun implementasi fungsi. Implementasi fungsi berisi kode yang sebenarnya dijalankan oleh fungsi. Kode diimplementasikan di dalam blok fungsi yang diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Program C++ biasanya terdiri dari satu fungsi utama yang disebut main dalam kurung. Selanjutnya ada parameter dan argumen. Parameter adalah variabel yang digunakan oleh fungsi untuk menerima input, sedangkan argumen adalah nilai yang diberikan ke parameter saat fungsi dipanggil. Selanjutnya ada tipe data pengembalian. Tipe data pengembalian menentukan jenis nilai yang akan dikembalikan oleh fungsi. Jika fungsi tidak mengembalikan nilai, tipe data pengembalian disebut void. Selanjutnya ada fungsi utama main dalam kurung. Fungsi utama main dalam kurung adalah titik masuk utama program C++. Semua eksekusi program dimulai dari fungsi main dalam kurung. Selanjutnya ada fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri. Penggunaan rekursif adalah dapat memecahkan masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih sederhana. Keuntungan fungsi yaitu: pertama, modularitas. Modularitas adalah memecah program menjadi fungsi-fungsi dan membuat kode lebih mudah dipahami dan dirawat. Yang kedua, pemanggilan berkali-kali. Fungsi dapat dipanggil berkali-kali dari berbagai bagian program. Yang ketiga, kode yang bersih. Fungsi mengikuti prinsip don't repeat yourself dengan menghindari duplikasi kode. Yang selanjutnya, fungsi void. Fungsi void dalam bahasa pemrograman C++ adalah jenis fungsi yang tidak mengembalikan nilai, atau void berarti kosong atau tidak ada. Fungsi void digunakan ketika kita ingin menjalankan tugas atau operasi tanpa mengembalikan nilai apapun. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang fungsi void di C++. Yang pertama, deklarasi dan implementasi fungsi void. Deklarasi yaitu dideklarasikan dengan menggunakan kata kunci sebagai tipe data pengembalian. Sedangkan implementasi adalah kode yang sebenarnya dijalankan oleh fungsi void yang ditempatkan di dalam blok fungsi. Contoh tampilannya seperti di samping. Yang kedua ada parameter fungsi void. Fungsi void dapat atau tidak dapat memiliki parameter. Jika membutuhkan input, parameter didefinisikan dalam tanda kurung. Contoh tampilannya seperti di samping. Yang ketiga ada penggunaan fungsi void. Fungsi void digunakan ketika kita hanya menjalankan tugas tanpa mengembalikan nilai kepada pemanggil. Contoh penggunaan melibatkan menampilkan pesan ke layar, memodifikasi variabel global, atau menjalankan operasi lainnya yang tidak memerlukan nilai kembalian. Contohnya seperti di samping. Selanjutnya ada keuntungan penggunaan fungsi void. Yang pertama, modularitas. Meningkatkan struktur dan pemahaman program dalam memisahkan tugas ke dalam fungsi. Yang kedua, efisiensi. Cocok digunakan untuk operasi sederhana tanpa hasil kembalian. Yang ketiga, peningkatan keterbacaan.
Mempermudah pembaca kode dengan menunjukkan bahwa fungsi tidak memiliki nilai pengembalian. Fungsi tanpa argumen dalam bahasa program C++ adalah fungsi yang tidak menerima parameter saat dipanggil. Fungsi ini dirancang untuk menjalankan tugas atau operasi tertentu tanpa membutuhkan input tambahan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang fungsi tanpa argumen. Yang pertama ada deklarasi dan implementasi fungsi tanpa argumen. Deklarasi adalah fungsi tanpa argumen dideklarasikan dengan tanda kurung kosong setelah nama fungsi. Sedangkan implementasi adalah kode yang dijalankan oleh fungsi tanpa argumen ditempatkan di dalam blok fungsi. Contoh tampilannya seperti di samping. Yang kedua ada penggunaan tanpa argumen. Penggunaan fungsi tanpa argumen digunakan ketika kita ingin menjalankan tugas tertentu yang tidak memerlukan data tambahan dari pemanggil. Contoh penggunaan melibatkan tugas seperti menanyakan pesan, mengakses variabel global, atau menjalankan operasi yang tidak memerlukan input eksternal. Contoh tampilannya seperti di samping. Yang ketiga, keuntungan penggunaan fungsi tanpa argumen. Yang pertama, kemudahan pengguna. Fungsi tanpa argumen memudahkan pemanggilan tanpa memerlukan nilai tambahan. Yang kedua, modularitas. Membantu dalam struktur modular program dengan memisahkan tugas ke dalam fungsi yang terpisah. Yang ketiga, pemeliharaan kode. Mempermudah pemeliharaan kode karena tugas tertentu terkonsentrasi dalam satu fungsi. Selanjutnya ada definisi dari rekursif dalam C++. Rekursif adalah suatu teknik di mana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan tugas atau perhitungan. Struktur rekursif. Setiap fungsi rekursif memiliki dua bagian utama, yaitu kasus basis atau base case dan pemanggilan diri sendiri atau recursive call. Kasus basis merupakan kondisi yang menghentikan pemanggilan rekursif dan memberikan nilai khusus. Pemanggilan diri sendiri memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Contohnya pada gambar di samping. Selanjutnya ada pengertian dari prototype dalam C++. Prototype adalah deklarasi fungsi sebelum fungsi tersebut diimplementasikan. Prototype memberikan informasi kepada compiler tentang tipe data pengembalian, nama fungsi, dan tipe parameter. Penggunaan prototype digunakan untuk memberitahu compiler tentang fungsi sebelum fungsi tersebut diimplementasikan, memungkinkan pemanggilan fungsi sebelum definisinya dalam program. Contoh tampilannya seperti gambar di samping. Selanjutnya ada hubungan antara rekursif dan prototype dalam C++. Dalam hubungan ini memerlukan prototype dalam rekursif. Dalam rekursif seringkali diperlukan prototype untuk memungkinkan pemanggilan fungsi sebelum definisi sebenarnya. Contohnya pada gambar di samping. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab operasi string. Operasi string adalah serangkaian tindakan atau manipulasi yang dapat dilakukan pada tipe data string. Tipe data string menyimpan urutan karakter, dan operasi string memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas seperti penggabungan, pemotongan, pencarian, dan perbandingan pada string tersebut. Dalam pemrograman C++, operasi string seringkali dilakukan menggunakan tipe data standar string atau array karakter atau dalam kurung char. Operasi string sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena memungkinkan manipulasi data teks dan pengelolaan informasi yang dinyatakan dalam bentuk karakter atau teks. Fungsi-fungsi ini memberikan fleksibilitas dan kemampuan untuk memanipulasi dan berinteraksi dengan data string dalam berbagai cara. Berikut adalah beberapa definisi umum untuk operasi string. Yang pertama, penggabungan atau concatenation, yaitu menggabungkan dua atau lebih string menjadi satu string. Contohnya pada gambar di samping. Yang kedua ada pemotongan atau substring, yaitu mengambil sebagian dari string yang lebih panjang. Contohnya ada pada di gambar di samping. Selanjutnya ada pencarian atau searching,
yaitu mencari keberadaan suatu string atau karakter dalam string. Contohnya ada pada gambar di samping. Selanjutnya ada perbandingan atau comparison, yaitu membandingkan dua string untuk menentukan apakah sama atau berbeda. Contohnya ada pada gambar di samping. Selanjutnya ada panjang string atau length, yaitu mendapatkan jumlah karakter dalam suatu string. Contohnya pada gambar di samping. Selanjutnya ada konversi string ke array, karakter, dan sebaliknya, yaitu mengubah antara tipe data, string, dan array karakter atau char. Ada pada gambar di samping. Selanjutnya ada input dan output string, yaitu menerima input dan menampilkan output string. Contoh tampilannya ada pada gambar di samping. Jadi sekarang saya akan membuat codingan untuk menghitung nilai rata-rata. Di sini saya memakai bahasa pemrograman C++. Jadi seperti biasa kita masukkan dulu hashtag input iostream. Kita integernya pakai jumlah bilangan karena kita akan mencari nilai rata-ratanya. Oke, sekarang kita akan memasukkan kode untuk memastikan jumlah bilangan itu saat dimasukkan tidak ada yang nol. Nah, cara if dalam kurung jumlah bilangan Nah, ini kita pakai return 1 ini supaya kita bisa mengembalikan kode yang salah, kode kesalahan. Selanjutnya kita masuk ke for integer i sama dengan 0 titik koma i kurang dari jumlah bilangan titik koma plus i. Sekarang kita masuk kode untuk double rata-rata.
Jadi rumus untuk mencari rata-rata itu total dari seluruhnya nanti dibagi dari jumlah bilangan. Oke, jadi bentuk codingannya seperti ini. Kita coba running. Masukkan jumlah bilangannya, kita coba 10. Bilangan ke 1 itu kita masukin 1, kedua kita masukin angka 2, ketiga kita masukin angka 3. Nah, ini connection, jadi kita refresh dulu. Kita masukin jumlah bilangannya 3 aja. Bilangan ke 1 kita masukin 5, keduanya kita masukin 8, bilangan ketiganya kita masukin 4. Nah, jadi rata-rata dari 3 bilangan tersebut adalah 5,6667. Jadi sekian kode untuk mencari nilai rata-rata. Sekian materi terkait fungsi dalam C++ yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.